Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan insya Allah ya, tentunya dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always ya, dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Aku mohon dengan sangatlah jangan dicolong ya, jangan diunduh lalu dipotong-potong ulang lalu diunggah ulang, jangan ya. Kalau memang mau mengambil partisipasi dalam dakwah silahkan di share linknya saja. Oke, berikutnya semuanya dari kalian, aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan untuk keluarga ya. Dan semoga kebaikan doa itu akan tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin ya robbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita seperti apa yang sedang kita bahas kemarin tentang babi, dan ternyata menjadi polemik berkepanjangan juga ya. Dan aku kemarin sudah mengatakan bahwa itu bagi kami yang mendalami comparative religion, khususnya kristologi, itu bukan barang baru ya, bukan barang baru. Cuman sayangnya kan para pemuka-pemuka agama kita tidak pernah memandang bahwa kajian comparative religion khususnya kristologi itu penting ya. Dan aku kemarin telah memberikan kritik, dan kritik itu kritik yang membangun karena dia memberikan solusi. Kita minta nggak usah banyak-banyak, 10% aja waktu yang ada disediakan untuk kajian kristologi di setiap masjid, pondok pesantren, dan di mana saja tempat kalian memberikan atau mendapatkan apa ya, kan sekarang itu kajian nggak hanya di masjid ya, di pondok pesantren, dalam lembaga pendidikan, juga di rumah-rumah kan kadang-kadang juga digelar pengajian ya. Tapi yang lebih utama tentunya yang secara birokrasi itu ada ya di masjid, di pondok pesantren, di tempat-tempat pendidikan. Kalau di rumah-rumah itu kan sifatnya lebih pribadi, namun demikian tetap aja bahwa perlu belajar kristologi itu agar kita tahu ya. Jadi sosok yang bernama, kalau disingkat namanya siapa ini? AD. AA ya tuh. Kalau disingkat namanya AA ini. Dia membawa permasalahan yang itu sebetulnya tidak menjadi masalah di dalam Islam. Dengan mengatakan bahwa hinjir itu ya masih bisa diperdebatkan artinya, yang dia bilang binatang ini, binatang itu gitu. Ya itu lagu lama. Karena di saudara kita di kekristenan itu sudah sejak dahulu jadi perdebatan. Cuman di teman-teman Kristen sendiri kan juga tidak semua tahu kalau itu menjadi perdebatan. Yang tahunya itu mereka para akademisi. Sebetulnya LAI itu tepat atau tidak menerjemahkan babi menjadi babi hutan tuh sebetulnya what happened? Ada apa? Itu masih diperdebatkan. Si AA ini membawa itu masuk ke dalam keislaman ya, nggak sama bos ya, karena Islam itu
berkitab suci dan berterjemahan kitab suci. Kalau saudara Kristen kita itu tidak berkitab suci tapi berterjemahan kitab suci. Artinya mereka itu yang mereka pegang itu bukan kitab suci tapi terjemahan kitab suci. Terjemahan kitab suci tentunya bukan kitab suci. Kalau kitab suci itu harus benar, terjemahan kitab suci bisa salah. Jadi kalau misalkan LAI itu salah menerjemahkan, itu manusiawi, namanya juga terjemahan. Cuman kan seharusnya dia bertanggung jawab. Gitu loh ya. Itu jadi perdebatan dan itu dia coba bawa masuk ke dalam ranah Islam. Artinya sesuatu yang bagi Islam sudah final, dia bilang bisa dipikirkan kembali. Ya. Oke, maka aku bilang ini lagunya ini lagu lama, cuman kasetnya baru. Kasetnya sekarang menjadi kaset si AA ini. Ada apa dan karena apa aku juga tidak tahu dengan yang satu ini ya. Oke, maka aku akan menjelaskan lagi gimana sih sebetulnya yang dimaksud lagu baru, lagu lama kaset baru itu ya. Kita akan lihat lagu lamanya, kita lihat bagaimana terjadi polemik yang berkepanjangan di dalam perspektif kekristenan tentang babi dan babi hutan ini ya. Sebelum itu tapi aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai wujud apresiasiku, penghormatanku untuk kalian. Oke, pertama dari Kang Rio AK Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Rio. Oke, salam Isra untukmu. Kemudian Nanang Turki, Kang Nanang Turki tetap ngaji di JM karena ilmunya. 3 jempol. Walau jarang komen, barokallahu JM. Oke, matur nuwun, salam Isra untukmu. Kemudian Lai Usman Yunan yang ada di mancanegara ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sehat dan tetap sehat mengikuti kajian ilmiah ini. Kebetulan ada di menit pertama. Mudah-mudahan laiku, guru kami selalu sehat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga kamu juga yang ada di negeri rantau selalu dalam lindungan Gusti Allah dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Salam Isra Islam Rasional from Usman Saragi of Dubai UAE ya, Uni Arab apa itu ini? Emirat. Oke, terima kasih laiku yang ada di Dubai ya. Waduh. Jadi manusia-manusia yang menyesuaikan dengan situasi geografis setempat ya, gurun ya, kalau di sini kan tropis. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada viewer baru, Kang Mas Saidi Teknik, dari Ngawi. Hadir Gus, belum lama nyimak Isra, sehat selalu, salam dakwah, salam juga dakwah juga untukmu Kang Saidi Teknik. Dari Ngawi ya, Ngawi itu Madiun Ngawi masih ikut Jawa Timur ya. Tapi sudah mepet Jawa Tengah dia. Kesana dikit kan sudah Seragen. Oke, terima kasih Kang Mas. Dan di sana ada masjid yang bagus loh, aku pernah dengar ya. Terima kasih Kang Mas Saidi Teknik. Semoga betah ngaji di channel ini bersama teman-teman yang ada di sini ya. Salam Isra juga untukmu, Islam rasional. Berikutnya Kang Mas Halim Rais yang ada di Ambon. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin nyimak dan mengambil pencerahannya. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Ambon ya. Lumayan jauh juga Ambon. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih menyimak dan menantikan seri kedua dari pembahasan tentang khinjir. Itu Arab ya, atau khajir Ibrani. Jadi kalau dalam edisi Arabiun dia khinjir, kalau Ibraniun dia khajir ya. Masih ada batuk ini, mohon dipersori. Ya begitulah ya, terjadi pergeseran-pergeseran tapi jejaknya masih bisa kita lihat sebagai jejak semitik yang sama dari khinjir kemudian khajir ya. Atau dari hajir kemudian hinjir ya, itu jejaknya masih bisa kita lihat, sama dengan dari Abraham ke Ibrahim, Ibrahim ke Abraham gitu. Ya, tapi kalau Yesus ke Isa itu tidak bisa, karena Yesus sendiri itu sudah tidak original
Tidak ada orang Israel namanya Yesus. Itu kan pengucapan yang sudah dipengaruhi oleh makhraj bahasa asing gitu ya, tidak original Ibrani. Ya. Kalau Ngisa, nah tadi kalau guru Al-Quran tuh nggak mau itu Isa, alif nggak tahu pakai Ngisa. Jadi ada, kalau kita nulis I itu di atasnya dikasih tanda petik lagi kalau nulis gitu ya. Kalau Isa ke Esau, nah itu masih bisa dicari benang merahnya. Tapi kalau ke Yesus itu sudah sudah jadi penjelasan yang harus muter-muter dulu bagaimana dari Esau menjadi Yesus itu. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Akan kita bahas memang pagi ini tentang Hinjir dan Khajir. Berikutnya soleha kita dari Demak, Rini hadir Gus. Oke, terima kasih Rini yang telah banyak membantu. Resesif merupakan sifat yang kalah atau tidak tampak jika bersama sifat lain yang menang atau dominan. Masalahnya AA ini resesif, apakah ini kebetulan atau by design? Nah itu, ini cerdas ini si Rini ini. Dia tanya, dia itu resesifnya itu memang naturali atau by design? Dulu kita kan belajar biologi, ada gen yang resesif, dia tidak nampak, tapi satu waktu dia muncul. Kan aku sudah bilang kemarin, daerah asal AA ini daerah yang dimana kita tahu di sana banyak orang-orang berilmu, ya. Contohnya, ya Hamka. Contohnya lagi guru Al-Quranku sendiri itu berasal dari sana ketika aku masih kecil-kecil dulu, ya. Ustadz Jaden namanya, itu dari satu daerah dengan dia. Nah ini menyimpang, seharusnya nggak begitu tapi begitu, karena dalam biologi namanya resesif. Ya dia resesif, seharusnya hijau dia merah gitu loh ya, resesif. Oke, terima kasih untuk solehaku Rini. Kemudian ada Kang Masino Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak Gus Ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untukmu. Kemudian ada Asaben Kalirejo. Kalirejo mana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kalirejo yang di Lampung itu kah? Atau Kalirejo mana? Karena di Lampung ada daerah namanya Kalirejo. Kalau nggak salah itu dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu karena pemekaran. Dulu ikut Lampung Selatan tuh Kalirejo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mengenai babi, terdapat cerita yang beredar di masyarakat bahwa babi boleh dimakan babi kalau nggak ada makanan lain. Sedang otak saya malah berpikir bahwa di mana ada babi di situ ada makanan manusia. Artinya ya, jika makan ubi berarti manusia bisa makan ubi. Jika ada bangkai berarti ada hewan lain. Jika babi makan buah busuk berarti ada buah-buahan. Babi itu omnivora ya. Kan ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Ya. Di sini babi haram itu titik. Dan tidak perlu dibuat polisi kebijakan lain yang dibuat manusia. Mantap. Mantap. Asaben Kalirejo ya, jadi titik nggak perlu. Memang itu sebetulnya bukan masalah kita. Ya, di internal kita sudah final. Nggak tahu si AA ini seperti katanya si Rini itu by design atau kebetulan ya, kok bisa begitu. Resesifnya muncul. Tapi kan dari dulu kartunya memang begitu ya. Ya kita sih sebetulnya kalau seperti aku ini bikin video ini bukan untuk ke dia. Kalau dia itu ya sudah dikasih tahu, nggak dikasih tahu ya lidahnya dijulurkan. Tapi kan untuk saudara-saudara kita yang lain jangan sampai terjebak oleh pemikiran yang justru keluar dari Qur'ani gitu ya. Oke, kemudian Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Sedang, hadir nyimak Gus. Terima kasih, salam Isra juga untuk Bapak Abdul Muluk. Semoga bahagia bersama keluarga di Deli Serdang. Kemudian Asli Tegal, Jakarta nyimak Gus. Mantap, silahkan, monggo. Salam Isra untukmu Asli Tegal. Kemudian Kang Sahran Gipari, Bandung Utara sisi barat. Menyimak setelah 1 jam tayang. Jeruk makan jeruk. Babi makan babi. Oke, terima kasih Kepo Mania Rando Belatung untuk Bapak Burhanuddin Harahap. Nyimak selagus
Salam Isra dari Kepo Mania Randu Belatung Blora, Jawa Tengah. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Blora ya. Kemudian Bapak kita, sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim hadir Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu Bapak, semoga bahagia bersama keluarga. Kita sambut Akil Tio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang hadir Gus, salam ABC, akur. Jadi kalau kami dulu ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul, salam ABC, jawabnya akur. Oke, terima kasih Kang Akil Tio. Salam Isra juga untukmu yang ada di kota Empek-Empek, kota Palembang, kotanya Wong Kito Galoh. Ya, pingin juga main ke Palembang ya. Aku beberapa tahun lalu ada undangan kajian di daerah Kayu Agung ya. Dari Akil Tio, Kang Mas Wahyu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Selain kacau di namanya, dia bikin balik-balik. Selain, aku nggak mau baca namanya lah ya. Intinya terima kasih Kang Mas Wahyu ya. Nama kacau gini nggak usah kita sebut ini. Ya, namanya ada yang AA, Wuto, ada yang ganda campuran, ada yang kripo. Oke, terima kasih Kang Wahyu 72. Salam Isra ya. Assalamualaikum untukmu. Waalaikumsalam. Salam Isra bersama keluarga di Brebes. Kita lanjutkan Kang Mas Agung Rudianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, izin, seingat saya Rp2,5 itu sebut Rp1, makanya dahulu ada pecahan Rp2,5 yang disebut Rp1. Oke, benar katamu. Apa aku kemarin ada salah ucap ya? Jadi Rp2 itu Rp5 gitu ya. Jadi dulu kan Rp50 itu tahun-tahun segitu kan dia yang gambar burung itu ya perak, dari perak itu. Jadi aku kalau sekolah itu dikasih Rp50 itu karena di rumah belum makan atau gimana gitu ya. Terus itu nanti sama Mbak Yu almarhumku itu dengan Rp5 itu bisa dapat 2 mangkok miso. Kami tidak bakso nyebutnya miso, satu untuk Mbak, satu untuk aku ya, ya gitu. Benar kata Kang Mas siapa ini, Agung Rudianto. Mungkin kemarin aku salah sebut ya. Jadi Rp1 itu Rp2,5. Jadi kalau Rp5 itu Rp2 gitu ya. Oke, bisa jadi kita seumuran ini ya, masih mengalami uang ringgit ya. Oke, matur nuwun Kang Agung Rudianto ya atas konfirmasinya. Mungkin kemarin aku salah ucap atau gimana nggak tahu. Ya, kita lanjut Kang Jupriah. Kok keledai bisa jadi dosen yang di box? Sebelumnya dia manusia, gitu loh. Sebelumnya, makanya dia jadi dosen. Setelah dari dosen jadi berubah bermetamorfose jadi keledai ya. Ya nggak tahu lah ceritanya begitu gitu. Oke, untuk Mbak atau Mas Jupriah ini ya. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke, terima kasih yang punya Jogja. Ya, apa kabarnya Kang Mas Edi Margono? Salam Isra untuk semua keluarga di sana. Kita lanjutkan Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Dari babi dirubah jadi babi hutan, entar lama-lama dirubah jadi babi ngepet. Ajur wis, salam Isra. Kalau ada babi ngepet katanya bisa bikin orang secara instan bisa kaya ya. Masalahnya siapa yang mau kita jadikan babi ini ya. Oke, terima kasih Sam Wahyudi Junaidi. Kita lanjut. Nah ini jagoan kita, orang asing nyimak Gus, mantap. Di Manada, oke, hatinya ya gampang. Berapa hati nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hati. Ahmad Diman juga terima kasih ya. Kemudian saudara kita di Kalimantan Tengah, Hermas Edison, terima kasih atas 3 jemputnya. Kang Hermana Natawijaya, atur nuhun. Terus ada Mas Cipto Purbaling, mau tanya kaos order berapa sampai Kaltim? Oh, kaos ini. Masuk aja Mas ke WA, kan itu di depan itu ada Setiapido Gus Putih, ada yang slide warna kuning itu ada nomor WA aku. Kamu hubungi di situ, nanti sampean tak hubungkan dengan Mas Wahyu yang ada di Brebes, karena ini hadiah dari Mas Wahyu yang ada di Brebes. Dia yang cetak ini. Aku dikirimi 2 warna
hitam dan putih. Jenengan hubungi saja nanti lewat WA aku ya. Nanti tak hubungkan ke Kang Mas Wahyu ya. Dia yang bikin, jadi aku nggak tahu dan nggak bisa jawab kalau order berapa sampai Kaltim ya. Oke, terima kasih. Gitu aja Kang Cipto Purbaling, ditunggu konfirmasinya lewat WA. WA-nya dilihat di setiap video Gus Putih yang slide kuning itu ada nomor WA ya. Oke, kemudian orang asing. AA bukan dosen Gus, tapi buzzer dibayar dia. Aduh, ya itulah ya. Orang selalu menilai ya seperti itu ya. Makanya apakah buzzer, apakah dosen, ini memang agak ribet juga. Oke, terima kasih ya orang asing ya. Kemudian Kainko, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam Isra. Kemudian Kang Mas Anto Wijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ngaji Gus, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Cirebon. Yanti Pindar, berarti cewek ini ya. Berarti soleha kita ini ya, Yanti Pindar. Sangat setuju dengan Gus Putih, kajian di masjid-masjid sangat membosankan. Yang dibicarakan itu saja. Bahkan saya sangat yakin ustadz-ustadz di desa atau di masjid tidak tahu masalah kristologi. Iya benar, tidak tahu. Karena nggak pernah diajarkan, nggak pernah diberi informasi, nggak pernah disampaikan. Jadi bagaimana mereka tahu? Itulah masalahnya. Suatu keilmuan yang itu. Kanjeng Nabi itu ketemu dengan tamunya dari Najran, makanya disebut Kanjeng Nabi kedatangan tamu kafir Najran itu berdiskusi itu. Yang akhirnya semua clear. Nggak clear itu ketika berdiskusi tentang who is Yesus, siapa Yesus. Kafir Najran mengatakan itu Tuhan, Allah, sedangkan Kanjeng Nabi tentunya tidak, orang Islam kok ya. Tidak. Nah, di sana nggak ketemu, akhirnya Kanjeng Nabi kan ngajak mubahalah. Dan akhirnya ditolak oleh tamu beliau dari kafir Najran. Diskusi itu tolong dicek apabila salah. Konon itu tidak hanya 1 hari itu. Terjadi beberapa hari. 2 atau 3 hari gitu. Ya. Pertanyaannya, dengan apa diskusinya? Ya dengan kristologi. Jadi Nabi itu juga, ya namanya juga Nabi. Tapi kan kalau Nabi nggak perlu belajar kayak aku baca Alkitab gitu. Enggak. Ya. Paham kristologi. Bahkan Zaid bin Sabit disuruh belajar bahasa Ibrani. Kajian-kajian kita di masjid memang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yanti itu membosankan karena diulang yang itu aja. Apalagi masalah fikih. Fikih itu seharusnya selesai ketika kita di usia 20 tahun itu sudah tahu fikih. Sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang ketika fikih dia berbeda dengan fikih kita karena mazhab juga berbeda-beda. Jangan dianggap itu one color, multicolor itu. Ada Hanafi, Hambali, Syafi'i. Ya, itu yang kita tahu 4, yang lainnya masih banyak. Makanya aku bilang yang nggak bisa naik mobil, nggak bisa setir mobil, nggak tahu peta sudah ikut supir naik bis malam. Tapi yang punya mobil, tahu peta, bisa setir mobil, silakan nyetir sendiri. Gitu. Jadi yang mau bermazhab ya silakan bermazhab. Yang mau bermazhab tidak bermazhab ya silakan tidak. Jadi nggak usah komentari. Semua itu menurut kondisinya masing-masing. Jadi tidak ada ketundukan terhadap mazhab, tidak ada. Ketundukan terhadap ulama juga tidak ada. Ketundukan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, makanya disebut Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Yang kalau kita tarik itu kepada Allah dan Rasulnya. Ketundukan kepada siapa? Tidak ada. Tetapi kita harus menghormati mereka. Iya, kita harus menghormati. Aku mengajak kalian semua yang ngaji sini menghormati ulama, kiai. Tapi ketundukan terhadap kiai dan ulama ndak ono. Karena mereka itu ndak maksum, bisa saja salah, bisa saja benar. Kalau kamu kasih cek kosong, kamu ikut aja apa katanya ya kamu keblangsak. Ulama juga itu banyak, ulama yang mana kamu mau ikuti. Di antara ulama itu juga beda-beda. Jadi aku mengajak kalian untuk berpikir sedikit expand. Memang ini nggak umum ya, karena kita anti mainstream. Beragama itu menurut pemahamanmu, yang kau dapat lewat edukasi, lewat belajar, lewat ikro tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah gitu aja. Adapun ulama, guru, kiai, ustadz itu hanya sebatas yang memberikan informasi ke kita tentang Islam. Tapi keputusanmu beragama itu di tangan, karena nanti kamu mati, kamu yang bertanggung jawab terhadap keputusanmu.
Jangan beragama kamu gadaikan kepada orang lain, meskipun dia ulama, kiai atau apalah. Ya, tidak ada ketundukan itu. Mau bermazhab silahkan, nggak bermazhab silahkan. Ya, tapi dari itu semua kita harus tahu kenapa kita diperintahkan Iqra. Jadi pendidikan itu perlu. Makanya kan dikatakan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya supaya tahu ya belajar, ya studi, ya Iqra gitu tuh. Ya, pengetahuan kita bisa beda dengan pengetahuan para ulama, para kiai, para ustadz, para guru. Seperti aku bilang berkali-kali, aku dengan guru-guru tidak selalu sependapat. Karena pendapat itu nanti dipengaruhi oleh pengetahuan kita masing-masing. Gitu. Ya. Seperti kita itu ya, seharusnya usia 20 tahun itu sudah selesai. Jangan usia sudah 20 tahun lebih, 34 masih ngaji fikih saja. Ya benar sih, Yanti ini bosen. Fikih itu seharusnya ketika kita usia 20 tahun ke bawah, maksimal 20 tahun itu sudah tamat. Anak-anak kita ngaji kan seperti Ranti itu kan usia kelas 1 SD dia ngaji. Dan dia ngaji 2, ngaji di kampung, ngaji di sekolah. Di Muhammadiyah, alhamdulillah Ranti itu alumni Muhammadiyah. Ya, dan terima kasih untuk Muhammadiyah banyak membantu Gus Metik ya dalam mendidik anak-anak ya. Sekarang karena pulangnya itu jam 3 sehingga dia harus memilih Ranti itu karena kalau udah pulang ngantuk nggak bisa langsung. Nanti asar ngaji kampung mulai ya karena dia sudah nggak kuat. Karena waktu ngajinya di sekolahan itu sudah ada, akhirnya dia milih ngaji di sekolahan yang di kampung istirahat. Karena waktu dia pulang sekolah sudah jam 2. Jam 2 sholat duhur ini masuk jam 3. Jam 3 sudah mulai ngaji kampung. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat ya. Kadang-kadang pulang langsung tidur saking capeknya. Maka yang dulu ngaji 2 di kampung dan di sekolah sekarang salah satu ditinggalkan ngaji yang di sekolah. Nah, kalau seusia Ranti kelas 1 nanti sampai dia umur 20 itu belajar fikih terus. Setelah 20 ke atas itu gosul fikir, bukan fikih lagi tapi perang pemikiran kita. Lah kalau di masjid yang dikaji berputar-putar sholat kusuk kok sekarang belajarnya. Sholat kusuk itu ketika kamu di bawah 20 tahun belajar sholat kusuk. Kadang-kadang ya itulah. Makanya kalau aku lihat ya pengajian-pengajian itu tidak tumbuh subur. Karena anak-anak muda ini jenuh dengan materi-materi seperti itu. Harus ada gebrakan gitu loh. Cuman kan takmir masjidnya juga kalau dikasih tahu bandelnya minta ampun. Oke, terima kasih Yanti Bintan. Selanjutnya sholat kita hari ini dikasih linknya ya tentang sholat 5 dalam Al-Quran ya. Yang katanya nggak ada itu siapa bilang nggak ada. Itu ada 2 seri. Oke, betul Rini ya. Jadi dijelaskan. Kamu ketik yang seri pertama saja. Kasih link seri pertama, terus nanti di bawahnya kasih deskripsi ada berapa seri gitu aja ya. Terima kasih Rini sudah banyak membantu. Oke, sudah aku bacakan semua komen yang masuk dari kalian. Sekarang kita masuk ke permasalahannya. Kenapa kok disebut lagu lama kaset baru? Nah, kita lihat lagu lamanya. Ya, kita lihat lagu. Bagaimana polemik ini begitu seru ya dalam dunia kekristenan. Sorry. Ini tuh. Duh. Sukanya makan gorengan jadi batuknya nggak hilang. Pisang goreng paling demen. Ini tadi sudah goreng pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada papan tulis ya. Aku jelaskan pelan-pelan. Aku jelaskan pelan-pelan. Kamu coba tulis dengan apa namanya? Ada kertas kecil kamu sama nonton sama lihat bawa catatan kertas kecil. Kamu catat Imamat 11:7. Ya. Oke. Aku bacakan ya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu
bagimu. Jadi kalau kita membaca terjemahan, ini terjemahan kitab suci loh ya, bukan kitab suci ini. LAI itu menerjemahkannya babi hutan. Ya. Perhatikan, babi hutan. Berarti kan otak kalian terus kerja. Berarti babi yang diternak halal. Karena dia sudah dikerucutkan menjadi babi hutan. Padahal banyak babi kan. Babi hutan. Ya, yang haram. Kalau babi ternak jadi halal gitu. Ya. Oke. Kita komparasi nih dengan, catat lagi, Yesaya 66:17 ya. Yesaya 66:17. Begini katanya, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi tanpa hutan. Ya. Babi, perhatikan, tanpa hutan, dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ingat, lenyap. Silakan diterjemahkan apa artinya lenyap itu. Seperti di kitab Kejadian, laki-laki yang tidak bersunat itu dilenyapkan. Nyatanya teman-teman saudara kita Kristen nggak sunat. Tahu kan artinya dilenyapkan itu diapakan? Baca surat Kejadian tuh di awal-awal mulai Bapak Abraham itu, perjanjian Abraham dengan Allah itu kan lewat sunat. Ya, dilenyapkan kalau nggak sunat. Ya. Begitu juga di Yesaya 66:17 ini ya, yang makan babi, binatang-binatang jijik, tikus, tikus. Ya. Mereka semuanya akan lenyap. Artinya hukum ini nggak bisa untuk main-main. Yang jadi masalah, kenapa di Yesaya itu tertulis babi tanpa hutan, sedangkan Imamat 11:7 tertulis babi hutan. Karena kalau kita baca Imamat 11:7, ya orang akan makan babi ternak dong. Karena yang haram tuh babi hutan. Sudah ada constraint, sudah dibatasi. Babi hutan artinya babi yang bukan hutan. Tapi ada ya, babi ngepet tuh babi yang bukan hutan tuh dimakan nggak itu? Ada nggak orang makan babi ngepet? Ya, babi ngepet ya halal karena yang haram babi hutan gitu. Ya. Nggak tahu juga babi ngepet itu sebetulnya ada apa enggak, aku juga belum pernah lihat ya. Oke. Diskusi kita kali ini, kenapa di Imamat tertulis babi hutan terjemahannya, tapi di saya babi tanpa hutan. Padahal kalau kita tarik ke original teksnya, itu ya sama, dua-duanya khanzir. Gitu loh. Sama, nggak ada beda. Kenapa bisa begini? Yang bahannya sama di teks Ibraniunnya, ketika dia sudah masuk bahasa Indonesia menjadi berbeda. Itu kan kita sudah bisa pastikan, oh ini ada yang nggak benar. Seharusnya diterjemahkan sama karena asalnya sama kan? Ini yang aku bilang lagu lama. Ini lagu lama tapi sama si AA itu dibawa masuk ke Gospel Fikir untuk merusak ya bagaimana pemahaman umat Islam yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa babi itu ya hinjir itu ya babi. Bagaimana yang terjadi di Israel nanti kita lihat ya. Oke. Aku lanjut. Kita lihat perdebatan-perdebatan yang ada. Ya. Jadi supaya wawasan kita tahu, oh, ini bukan masalah umat Islam ini, tapi sama si AA itu dibawa masuk ke dalam kerangka berpikir Islam. Lalu kan sudah selesai hinjir itu ya babi, gitu ya.
Kok mau diterjemahkan apa lagi gitu ya. Oke. Jadi itu banyak ya, cuma kan aku kasih dua. Antara Imamat dan Yesaya tadi itu kalau kita tarik itu sama-sama. Ini tuh di Anuna tuh. Yang biru itu tuh, hurufnya Ibraninya begini. Udah? Kamu cek lah ya, kamu cek nanti kalau aku nampilkan nggak bisa di sini, kamu cek. Itu sama-sama hajir. Kalau orang Ibraniun hajir, nanti Arabiun khinjir gitu ya. Bermakna apa? Ya babi. Kamu tanya, pergi ke Israel tanya. Hajir itu apa? Mereka tidak membreakdown. Mereka bilang ya babi, enggak babi ini, babi itu, namanya di breakdown. Jadi artinya apa? Babi itu dia sudah bersifat nakiroh dia. Artinya semua babi. Tidak terus dibagi ada babi hutan, babi ternak, enggak begitu. Orang asalnya sama-sama kok, sama-sama hajir kok. Oke ya. Dan itulah aku bilang masalah terjemahan itu di sini. Makanya pentingnya kitab suci itu harus ada dalam original teksnya, tidak terjemahan. Sementara teman-teman Kristen kita itu semua yang dia pegang bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. LAI menerjemahkan jadi polemik seperti ini. Karena kalau kita lihat nanti terjemahan lama, dia babi belum ditambah hutan. Dan kita kan tentunya paham ya, orang dan orang hutan itu beda. Tentunya babi dan babi hutan juga beda gitu. Ya. Oke. Jadi LAI itu menerjemahkan ya babi hutan dari kata hajir ya. Ini bermasalah. Aku enggak tahu apa dasarnya kok bisa terus menjadi babi hutan gitu loh. Kita tahu ya, bangsa Israel itu kan dalam pengembaraan di padang pasir, di gurun pasir itu selama 40 tahun. Ya. 40 tahun dia mengembara. Tuh coba lihat Bapak cari di sini ya. What happened 40 ya? Kok 40 ya? Ada apa di angka 40? Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi juga usia 40 tahun. Ini ada di kitab apa ini? Pada tanggal sebentar. Apabila dalam tahun bagaimana bilangan Bilangan 32:13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ya. Mengembaranya di mana? Di padang gurun. Coba LAI sedikit berpikir ke depan, expand, maju. Ya. Itu gurun loh ya. Bukan hutan. Sesuatu yang dilarang itu mesti ada. Misalkan dilarang orang nonton film. Mesti filmnya itu ada. Entah itu film yang berbau politik. Sekarang kan terjadi polemik ya. Itu urusan mereka lah ya. Sebetulnya kalau kita bicarakan dengan duduk kan baik. Bagaimana sih kalau kita nonton film G30 SPKI itu kan itu sekarang jadi polemik. Apakah di setel setiap peringatan kesaktian Pancasila atau enggak gitu ya. Misalkan ini ada kebijakan dilarang nonton film gitu, misalnya gitu. Kan filmnya itu mesti ada. Kalau nggak ada ngapain dilarang juga. Nah, terus kalau LAI ya mengharamkan babi hutan. Pertanyaan gue, babi hutan ada nggak di gurun? 40 tahun mereka di gurun. Maka kalau LAI cerdas seharusnya babi gurun. Dia alamnya tidak tropis seperti kita ini, banyak hutan. Timur Tengah itu beda dengan kita di Asia, apalagi Asia Tenggara. Alkitab jelas mengatakan di padang gurun 40 tahun. Bukan padang hutan belantara seperti kita.
Sekarang kok bagaimana bisa muncul terjemahan Hajir menjadi babi hutan? Lah di sana hutannya di mana? Kan nggak connect kalau babi hutan. Terus nanti supaya bisa makan babi ternak. Memangnya ada orang ternak babi di sana? Jadi seharusnya ya sudah apa adanya. Hajir babi ya babi. Artinya semua babi itu haram. Kalau mau taat terhadap perjanjian lama. Karena di terjemahan yang lama juga LAI menerjemahkan itu babi nggak ditambahi hutan. Kenapa? Berikutnya ditambahi hutan. Ini jadi masalah. Pertanggungan jawabnya berat ini. Siapa yang tanggung jawab di LAI sana? Akhirnya semua umat Kristen makan babi, padahal itu dilarang. Aku kan sudah bilang ketika ada diskusi antara Yahudi dan teman Kristen, babak belur dibikin sama Yahudi itu. Yahudi itu sangat streng untuk makanan, karena aku udah bilang syariat-syariat Islam itu jauh lebih mudah dibanding syariat-syariat Yahudi, itu ketat banget. Kita sekarang makan onta sudah boleh, mereka dah boleh. Gitu loh. Ya. Ini harus ketahui. Sekarang bagaimana syukur-syukur ada yang menyampaikan video ini ke LAI. Supaya kita bisa duduk bareng sehingga umat tidak terjerumus dengan terjemahan yang salah. Nggak ada mas, babi hutan. Di sana itu nggak ada hutan kok bisa keluar babi hutan. Babi ternak juga nggak ada. Nggak mungkin orang di padang pasir ternak babi gitu loh ya. Maka yang paling aman ya sudah apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kemarin kan sudah aku nukilkan di Al-Quran. Peringatan ditulis oleh tangan sendiri, dia bilang ini dari Allah. Hati-hati. Ya, ini dalam satu kata saja diksi ini loh, belum narasi sudah salah. Bagaimana kalau nanti berkata-kata seperti ini? Ya, ini yang power baru, silakan lihat. Mengejutkan, lihat ini. Ya. Ya. Mengejutkan, Kristen tersesat di terjemahan Filipi 26. Ya. Ini bukan diksi lagi, ini sudah narasi. Karena begini katanya, Filipi 26 ya. Paulus tidak mungkin menyetarakan Yesus dengan Allah. Paulus itu pahamnya monoteis, bukan politeis seperti Tritunggal, dan dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Ya. Jadi ini bermasalah begini ya. Nanti lo tonton di sini ya. Tonton di sini yang belum nonton, lihat itu tajuknya mengejutkan Kristen tersesat di. Sebetulnya ini ngetiknya kurang, cuman kalau panjang nggak bisa dia. Kristen tersesat di terjemahan Filipi 26. Ya. Begini Filipi 26. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lah ini sering dipakai oleh apologet Kristen yang modalnya hanya terjemahan, tidak mau menelisik ke original teksnya. Tidak ada sebuah narasi yang bisa diterjemahkan kesetaraan yang harus dipertahankan itu tidak ada. Ini ditambahi oleh LAI. Karena kalau kita baca ini berarti kan ini kan kalimatnya kan kalimat kalimat membalik apa? Iya, membalik dia. Jadi kalau kita baca artinya Yesus itu setara dengan Allah, cuman tidak dipertahankan, kan begitu. Retorik, kalimatnya kan retorik ini. Aku ulangi sekali lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Gue kagak tahu dari mana ada narasi sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau ini kita baca, ini kalimatnya retorik, maka dalam otak kita terwujudlah pandangan yang dibentuk oleh terjemahan yang keliru ini. Berarti Yesus itu setara dengan Allah, cuman tidak dipertahankan, kan begitu. Dan itu bahasanya sudah ada di video. Mengejutkan kita Kristen tersesat di terjemahan Filipi 2 ayat 6. Banyak teman-teman Kristen, makanya ketika teman-teman Kristen diskusi dengan aku tentang benar nggak Yesus itu Allah, benar nggak Paulus itu pernah mengatakan Yesus itu Allah, terus dia ajukan terjemahan itu, aku langsung nggak selera, langsung tak biarkan. Kenapa? Nggak level bos.
Dia hanya modal terjemahan, tidak pernah menelisik ke original teksnya. Ya kan buang-buang waktu aku. Aku sudah bisa ukur you itu masih level terjemahan. Karena tidak ada dalam original teksnya sesuatu yang bisa diterjemahkan milik yang harus dipertahankan. Dia ajukan ke gue lah, untuk apa? Mending gue diem. Itu ya. Nah, begitu juga kembali ke babi hutan. Sesuatu yang sangat mungkin, itu lebih mungkin sebetulnya bukan babi hutan, babi gurun. Kalau kita melihat antropologis ya dan geografis 40 tahun di padang gurun. Mana ada hutan di sana. Jadi babi gurun kalau memang mau ditambahkan. Tapi apakah benar juga babi gurun? Enggak, ya sudah apa adanya. Kan Alkitab sudah mengatakan jangan ditambahi, jangan dikurangi, tulis apa adanya. Kalau hajir diterjemahkan babi ya babi, seperti kitab Yesaya itu diterjemahkan babi, nggak ditambahi hutan, itu yang benar. Ya, jadi itu yang aku bilang. Ya, polemik-polemik ini merupakan lagu lama di antara teman-teman Kristen kita. Ya, jadi sekarang kamu sudah tahu ya. Jadi kalau Alkitab bahasa asli Ibrani menulis hajir, baik untuk babi ternak maupun babi hutan, untuk sembarang babi hajir. Nanti kalau orang kita besok bahas ke Ibrani ini Arabiun, besok ke Arabiunnya ya, itu hinjir, kalau Ibraniunnya hajir gitu ya. Jadi ya jangan dibeda-bedakan menjadi babi hutan dan babi, ya babi gitu saja. Nah, sekarang aktualisasinya gimana? Kan aku sudah bilang ketika teman-teman Tritunggal bilang bahwa ehad itu adalah kesatuan, aku bilang sudahlah. Kalau kamu tanya kepada aku ini orang Islam, mesti aku jawab ya, ehad itu sama dengan ahad tunggal, bukan tritunggal. Tapi kan kalau kamu tanya sama aku ada resisten karena aku Islam. Sekarang supaya fair, kamu tak kasih jalan untuk mencari kebenaran. Sekarang tinggal kamu mau atau tidak. Tanya kepada saudara kita Yahudi. Karena yang elu pakai itu kitabnya orang Yahudi. Mereka sudah mengaplikasikan Shema o Israelu, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tanya sama mereka, apakah Ehad dalam otak-otak orang Yahudi itu tritunggal? Kan tunggal, gitu loh ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Misalkan kita berdebat, berkepanjangan, hajir, apa? Babi hutan. Kembalikan ke teksnya, babi. Kurang terima, pergi ke Israel. Atau tanya kalau ada saudaramu Yahudi di Indonesia, kan yang ada itu komunitas Yahudi itu di Sulawesi Utara, Manado sana. Tanya aja sama mereka. Mereka makan babi nggak? Tanya sama mereka, makan babi nggak? Karena nanti mereka makanan itu ketat banget dibagi, ada yang kosher. Ada yang halal, ada yang haram, lebih ketat dari kita. Nah, dan ini informasi untuk kau. Ya, gue sih belum pernah ke Belanda, cuman teman gue yang ngambil doktor di sana itu bilang begini, mahasiswa Yahudi di Eropa itu banyak Yahudi loh, kan mereka diaspora kan, setelah dijajah bangsa ini, dijajah bangsa itu, akhirnya mereka menyebar diaspora, dan tahun 1947 atau 48 kembali membentuk negara. Lah itulah awalnya Yahudi Zionisme yang jahat-jahat itu. Kalau yang Yahudi teologis tuh biasa-biasa saja. Makanya harus membedakan. Jangan semua Yahudi kamu pukul rata. Ada Yahudi politis, ada yang teologis. Yang jahat yang politis itu, yang terus bikin gerakan Zionisme itu. Itu kan tahun 1947, 48 di backup sama Inggris. Bentuklah sebuah negara Israel sekarang. Bertempur terus-terusan seperti api dalam sekam dengan saudaranya Arab Israel yang ada di Palestina sana. Sebetulnya satu saudara dong, dari bapak yang sama kok. Itu rebutan warisan gitu loh. Jadi kalau orang melihat salah, itu bukan perang agama. Perang agama itu perang salib, itu perang agama. Kalau itu rebutan warisan, makanya aku menyarankan kembalikan saja ke sejarah teologisnya. Mereka berdasarkan dari satu bapak yang sama, yaitu Abraham. Ya sudah, akur saja, dipakai bareng-bareng. Yang mau ke masjid ya ke masjid, yang mau ke tembok ratapan, nanti kan ada komunitas Kristen juga di sana. Yang mau ke gereja ya ke gereja. Sebab untuk mereka dijadikan satu sudah tidak mungkin.
Yang ke masjid nggak mau ke tembok ratapan, yang tembok ratapan nggak mau ke gereja, yang ke gereja juga nggak mau ke masjid. Ya sudah, dipakai aja. Jangan perang, damai gitu, masalah akidah nanti sudah sendiri-sendiri, harusnya begitu. Nah, di Eropa sana banyak Yahudi namanya diaspora ya, menyebar gitu. Nah, berdasarkan informasi dari teman yang pernah kuliah di Eropa sana, ya, kalau ada mahasiswa-mahasiswa itu ya, mahasiswa Yahudi itu mau makan daging, itu mereka ke Belanda naik kereta api. Ngapain? Beli daging. Karena apa? Mereka ya sama dengan syariat Islam, motong daging tuh nggak boleh sembarangan. Kan ada orang beleh, misalkan apa ayam atau apa kan sembarangan, ada yang dicepit no pintu. Aduh, nggak boleh. Dalam Islam itu ada akhlak. Motong itu pisaunya harus tajam, harus pakai bismillah. Begitu juga saudara kita Yahudi. Motong itu ada aturan. Makanya mereka kalau mau makan daging, mereka masuk dulu ke Belanda. Di sana mereka beli daging dari pedagang-pedagang daging Islam. Yang itu, ini gue kagak tahu loh ya, berdasarkan ilmu, karena gue nggak pernah ambil doktor kuliah di sana ya. Gue juga cuma S1. Duit dari mana mau ambil doktor di sana? Ya, itu nanti yang banyak jual-jual daging itu adalah Muslim yang migran dari Afrika, Tunisia dan sekitarnya. Di sana mereka beli daging. Jadi teman-teman Yahudi itu kalau mau beli daging, mereka masuk dulu ke Tunisia. Artinya apa? Mereka percaya dengan sembelihannya orang Islam. Di Al-Quran kan juga mengatakan begitu. Makanan ahli kitab itu boleh kita makan, tapi ahli kitab yang beneran. Ahli kitab yang secara administratif dan ahli kitab yang substantif. Ini istilah gue aja supaya lu gampang paham mengikutinya. Halal, gitu ya. Nanti kita bahas. Ada hal-hal yang jadi makanan kita ya Islam ini ya dengan makanan saudara kita Yahudi itu lebih ketat Yahudi. Ada yang bagi kita itu halal, bagi Yahudi itu masih haram karena dia pakai perjanjian lama. Kita kan perjanjian terakhir. Sudah dimudahkan, diringankan hukumnya. Saudara kita Yahudi itu tidak mau makan onta, kita sudah mau. Karena sudah dihalalkan. Yang menghalalkan, mengharamkan siapa? Itu hukum yang benar, hukum Allah. Kalau seandainya Allah masih tetap haramkan ya kita nggak mau makan onta. Sama seperti riba. Riba itu sejak perjanjian lama haram. Ya karena di Al-Quran di perjanjian terakhir juga Allah masih haramkan, ya kita haramkan. Jadi kita Muslim itu tunduk patuh terhadap apa? Terhadap hukum Allah. Jadi lebih ketat saudara kita Yahudi gitu. Ya, oke. Hampir 1 jam ya, 1 jam kurang 8 menit, mohon dipersori. Jadi intinya yang bisa aku bagikan begitu ya. Pergolakan polemik tajam tentang babi atau babi hutan itu ada di lingkungan saudara kita Kristen. Itu bukan masalah Islam. Cuman si AA ini menarik masuk ke dalam ranah Islam. Dan saudara-saudara Islam kita kalau nggak tahu, kalau nggak dicerahkan seperti ini, bisa kebablasan nanti ikut-ikut jadi makan babi. Enggak, ya itu tetap aja haram. Besok kita bahas dari sudut pandang Qur'aninya seperti apa ya. Jadi itu yang aku sampaikan ya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi semuanya. Ya taatlah terhadap hukum Allah, taatlah terhadap Al-Quran. Untuk LAIM kalau misalkan dipaksa harus diterjemahkan seperti apa maunya, dengan memberikan deskripsi atau constraint, nggak matching bos. Kalau babi hutan di sana nggak ada hutan, yang ada juga gurun, jadi babi gurun. Tapi sebetulnya tidak juga itu benar. Yang benar itu ya sudah babi, seperti mana Yesaya tadi diterjemahkan babi, karena sama-sama khajir asalnya. Kenapa lalu yang khajir di imamat jadi babi hutan, khajir yang di Yesaya cukup babi saja? Nah ini kerja keras bagi teman-teman di LAI ya, untuk mendekonstruksi ulang terjemahannya. Kemarin kan katanya 2003 sudah ada revisi. Ya aku nggak tahu karena aku belum megang. Aku nggak bisa mengatakan sesuatu yang aku belum tahu. Ya aku belum pegang sampai sekarang, aku masih cari, belum nemu Alkitab yang edisi revisi tahun 2003. Ya, iya betul 2023 tuh ya. 2023.
Kenapa direvisi? Ya itu terjemahan, silakan saja. Mau setahun 10 kali direvisi nggak apa-apa. Kan terjemahannya bukan kitab suci. Yang nggak boleh direvisi itu kitab suci. Karena itu adalah firman Allah. Gitu. Ya. Oke. Aku kira cukup di sini aja. Dan besok kita akan membahas bagaimana sih sudut pandang Islam memahami tentang khinjir ini. Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman Islam jangan kaget, itu adalah lagu lama seperti aku ceritakan. Nah, kasetnya baru. Sekarang yang menjadi penyanyi si AA ini. Dan kalian harus teguh, jangan terpengaruh oleh pemikiran yang ini sudah tidak apa ya? Tidak masuk ranah perdebatan Islam. Semua kita sudah katakan bahwa khinjir itu ya babi dan itu haram gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini kita lagi liburan ya. Lagi liburan. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu. Ya, setelah kamu cari lewat pemikiran rasionalitasmu, kamu simpan dalam hati. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, karena mereka juga tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.